saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita siapkan hati kita yang paling terdalam. Untuk saat ini kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau ambil saat itu sebentar. Kita minta ampun kepada Tuhan. Biar Tuhan layakkan kita untuk datang beribadah kepada Bapa, Engkau adalah Allah yang sangat-sangat setia. Kasih-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau mulia.
setia mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Kalau pagi ini kami ada di rumah Tuhan, itu karena kesetiaan Tuhan merawat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasih-Mu sempurna buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mata jasmani kami tidak mampu melihat kehadiran Engkau, tetapi hati kami percaya bahwa Engkau sudah ada bersama kami Tuhan. Siap memberkati kami, siap membangun kami, siap menolong kami, menjadi motivator bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan, karena ibadah akan kita serahkan kepada Tuhan. Kita akan tapiskan di dalam nama Yesus, bahwa pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang Maha Kudus akan hadir melawat memberkati kita semua sepanjang ibadah. Di dalam nama Yesus yang ajaib kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Siap untuk memuji nama Tuhan. Siap untuk bersorak-sorak bagi namanya. Kalau kita siap saat ini, katakan kepada saudara kita, ayo semangat memuji nama Tuhan Yesus. Ayo semangat. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kami.
Shalom. Iya, ini kembali saya maju lagi. 2 minggu yang lalu saya sudah bersaksi, sekarang saya bersaksi lagi ya. Saya sungguh merasakan cinta kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan itu sangat nyata ya. Jadi saya bersyukur untuk perlindungan Tuhan, di mana pada hari Selasa yang lalu ya, saya sekeluarga mendapatkan satu kecelakaan ya. Bukan mendapatkan hadiah atau surprise, tapi mendapatkan kecelakaan. Kecelakaan dan hari itu sama sekali kami tidak ada firasat atau tidak ada apapun itu, tanda-tanda apapun itu. Jadi kami, rencana awal kami itu nganter imunisasi si kecil ya. Setelah selesai imunisasi kami pun pulang. Nah, ketika pulang itu saya sama istri itu udah udah nyusun rencana, ya kita main sampai sore gitu. Ya kita main sampai sore di daerah daerah Kebun Agung sana, kita main aja. Karena di rumah itu kan oma-opanya juga nggak ada. Nah akhirnya singkat cerita kami seperti biasa di jalan itu ya, anak-anak seneng gitu kan. Jadi mereka juga bercanda-bercanda kayak gitu. Bahkan yang paling saya ingat itu si anak saya yang kedua itu L, dia bilang minta es. Ya udah langsung beli gitu. Udah beli es, kami bercanda lagi. Tapi sampai di daerah setelah pom bensin Rejomulia itu, dari kejauhan saya melihat ada orang itu, ada mobil itu tiba-tiba kanan dan ke kanan gitu, dan ada motor di sebelahnya gitu. Saya udah mikir itu orang pasti senggolan dan pasti jatuh gitu. Karena saya udah mikir kayak gitu, saya udah antisipasi, saya udah lebih mikir lagi turun dari aspal. Saya berpikir nggak apa-apa lah, kalau saya kalau saya nggak pegangin anak saya nanti pasti terpental. Jadi ya udahlah saya pegang. Saya berusaha semaksimal mungkin biar nggak jatuh gitu. Saya tetap berusaha seimbang gitu lah. Orang pertama ini berhasil melewati saya, Saya berpikir, wah udah aman, udah lewat. Ternyata di belakang orangnya ada motor lagi, yang bener-bener dia udah yang kendali gitu kan. Karena mungkin dia juga
takut kena mobil ini tadi, dia langsung menghantam saya dari depan. Dia menghantam saya dari depan. Saya cuma berpikir gimana caranya saya nyelamatin anak saya gitu. Saya semaksimal mungkin saya pegangin lah, saya pegangin dan kami terjatuh. Dan yang bikin saya lebih hancur lagi ketika si L ini kepalanya luka menurut saya itu luka parah gitu ya. Bahkan darah itu sampai ngalir di aspal gitu. Saya sampai, Tuhan Yesus tolong anak saya, Tuhan tolong anak saya. Istri saya ini juga, Tuhan Yesus tolong. Kayak kami heboh lah kayak gitu. Dan yang sangat puji Tuhannya lagi, si bayi ini juga nggak apa-apa gitu, nggak ada satu lecet pun. Dan istri saya cerita sempat hampir terpental gitu, tapi tetap berhasil dipegang sama istri saya. Kan bersyukur aja kalau dia sampai terpental atau gimana, mungkin saya bakal kehilangan dia gitu. Terus anak saya yang perempuan itu juga nggak apa-apa gitu, dia mengalami luka sedikit di pelipisnya ya walaupun lukanya cukup dalam, tapi semuanya nggak apa-apa. Lalu kami bergegas cari pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Dan di perjalanan itu kami cuma bisa berdoa, cuma bisa teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Karena saat itu kami benar-benar ketakutan karena itu lukanya besar dari kepala. Posisinya dia juga masih anak-anak gitu kan, masih sangat rentan gitu loh. Bahkan saya pribadi pun ngerasa saya takut kehilangan dia gitu kan. Jadi saya nggak mau itu jadi hari terakhir saya melihat dia gitu. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong anak saya Tuhan. Saya masih mau bercanda sama dia, saya masih mau bermain sama dia. Dan luar biasanya Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong sampai rumah sakit. Ya, dia ditangani sama dokter, dia dijahit. Ya, dapat jahitan yang cukup banyak, ya kurang lebih 15 atau 16 jahitan gitu. Di situ saya makin makin merasa bersalah lagi. Saya ini jadi ayah nggak bisa gitu loh. Saya ngelindungi anak saya nggak bisa. Saya bener-bener kayak nyalahin diri sendiri terus gitu. Kayak semuanya itu gara-gara saya gitu. Saya selalu berfokus pada kesalahan saya gitu. Saya bisa menyalahkan diri saya sendiri. Tapi dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, istri saya juga menguatkan saya gitu. Dia bilang, udahlah, nggak apa-apa. Masa kamu lupa kan firman Tuhan bilang sehelai rambut jatuh itu pun ada dalam pengawasannya Tuhan, ada dalam kontrolnya Tuhan. Masa iya kamu mau nyalahin diri sendiri terus gitu. Saya termenung dan saya berpikir, iya betul. Apapun yang terjadi dalam diri saya itu semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Dan sejak saat itu saya berpikir, Tuhan, maafin saya udah terlalu menyerahkan diri saya sendiri, dan maafin saya karena saya kurang percaya sama Engkau gitu kan. Jadi saya berdoa lagi. Sekarang saya mohon Tuhan sembuhkan, mohon Tuhan pulihkan anak saya itu kan, karena dari itu kecelakaan sekitar jam 10 pagi. Malamnya itu dia tidur itu kan sama sekali nggak bisa nyenyak gitu kan, sedikit-sedikit nangis. Saya nggak sampai hati gitu kan. Mamahnya juga gendong terus sepanjang malam, dan itu benar-benar membuat saya tuh hancur, benar-benar hancur lah kayak gitu. Tapi puji Tuhan luar biasa, di hari kedua pasca kecelakaan itu anak saya ini menurut saya luar biasa gini. Dia dalam kondisi dapat jahitan yang banyak, terus luka yang cukup serius, dia bisa tetap ceria gitu loh. Hari kedua itu dia udah kembali minta mainan seperti biasa. Dia minta naik lah, dia minta mainan ini itulah. Bahkan kami yang menjaga dia tuh, kami yang khawatir gitu, jangan gitu nanti kepalamu kepentok. Tapi dia kan nggak peduli gitu.
Jadi saya bersyukur banget dia tak ceria gitu, dia nggak kehilangan sukacitanya gitu. Jadi di situ saya melihat penyertaan Tuhan itu benar-benar sempurna. Iya, penyertaan Tuhan itu benar-benar sempurna. Jadi meskipun apapun yang terjadi, dari hal ini saya bisa belajar bahwa Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Tuhan nggak pernah tinggalkan saya. Tuhan tahu yang terbaik buat keluarga saya. Begitu. Jadi biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh menguatkan kita semua. Jangan pernah nyalahin Tuhan, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan, karena kita bersyukur kita punya Allah yang benar, kita punya Allah yang hidup, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sudah menceritakan ya. Saya lihat itu anak-anak, aduh dalam spot saya lihatnya itu, ya Tuhan, saya ya puji Tuhan, Tuhan pasti menolong kita ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita mau bersorak-sorai lagi ya, kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Engkau memulihkan hidup kami. Thank you.
Disiapkan lengkap ya. Tuhan itu lebih daripada supermarket ya. Jadi supermarket itu adalah pasar modern yang di situ walaupun kecil tuh lengkap barang-barangnya ada walaupun tidak 100% lengkap gitu ya. Nah Tuhan tuh melebihi supermarket gitu ya. Ya. Jadi Tuhan tuh melebihi supermarket.
Oleh sebab itu, kalau saya dan saudara jauh dari Tuhan, kita kehilangan berkat yang besar daripada Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan terlebih itu apa? Ya, berkat rohani yang nanti akan berdampak pada kekekalan, itu yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, kalau yang jasmani itu kan sementara, selama di dunia ini kita butuh, itu enggak? Tapi setelah kita pulang ke surga, hal-hal yang bersifat jasmani itu tidak penting Bapak Ibu, tidak laku di surga, itu enggak? Bapak Ibu punya uang banyak, mati dibawa enggak? Tidak dibawa, kenapa? Tidak laku di surga uang kita, ya. Harta kekayaan, punya mobil mewah, punya rumah yang bagus, ya, enggak dibawa, enggak? Punya perhiasan, ya, perhiasannya banyak, ya, 1 kotak misalnya. Kalau meninggal ya enggak dibawa, ya. Bahkan mungkin yang masih hidup tuh eman-eman ya, dikalungi, dipakaikan, gelarnya dipakaikan, cincinnya dipakaikan, ya. Biasanya apa? Mau dikasih gelar ya, gelar yang imitasi yang gitu ya, kalau orang meninggal gitu ya, kecuali orang konglomerat mungkin ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang kemarin disinggung oleh Bapak Pendeta Misael, ya, di acara PH. Kita akan melihat tentang kehidupan saya dan saudara. Jadi ketika orang itu mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus, ya, meninggalkan kehidupan lama, maka kita ini disebut anak-anak terang. Ya, loh, kok disebut anak-anak terang? Kenapa, Bu? Terang itu gambaran kebenaran, ya, kesucian, ya. Jadi orang yang mengambil keputusan untuk ikut Tuhan berarti meninggalkan hidup yang gelap, ya. Gelap itu gambaran tentang dosa, ya. Tinggalkan, ya. Contohnya, kalau dulu suka merasani koncone, nah hari ini tidak merasani koncone, tapi mendoakan temannya, ya. Kalau kemarin itu sebelum ikut Tuhan Yesus, ya, suka marah, ya, tapi setelah ikut Tuhan berubah menjadi orang yang sabar, tidak mudah marah, ya. Kalau dulu suka berbohong, ya, kemudian dia berubah menjadi orang yang jujur. Nah, ini maksudnya hidup di dalam terang seperti itu, ya. Lalu kita akan belajar dalam kitab Efesus, ya, apa sih yang harus dikerjakan oleh saya dan saudara yang notabene kita ini disebut anak-anak terang, bukan anak-anak gelap, ya. Jadi anak-anak gelap itu adalah anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Perbuatan gelap itu apa? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Allah. Nah, anak-anak Tuhan ini disebut anak-anak terang karena anak-anak terang ini melakukan firman Tuhan seperti itu, ya. Kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Sampai di situ. Ya. Jadi anak-anak terang itu adalah anak-anak yang menurut firman Tuhan. Makanya ada kata perintah di sana. Jadilah penurut-penurut Allah. Ya. Jadi sikap yang harus dimiliki oleh anak terang adalah menjadi penurut-penurut Allah. Ya. Kita harus nurut sama Allah, jangan nurut sama adat. Nah, kemarin pada waktu PA itu disinggung, ya, di Jawa ini banyak adat, Bapak Ibu. Ya, tidak semua adat yang ada di Jawa ini ya sinkron dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita tidak boleh pakai. Ya. Kemarin disebutkan kalau ada orang meninggal itu ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya, pendak 1, pendak 2, 1000 hari, kan gitu ya. Ini tidak ada di dalam firman Tuhan. Apakah kita harus melakukannya? Ya, tidak, Bapak Ibu. Ya, biasanya di Jawa itu, ya, ini pengaruh budaya Hindu ya. Selamatan itu budaya Hindu seperti itu. Jadi
sehingga ada selamatan seperti itu. Kalau Islam yang Islam membagi ya nggak ada selamatan. Karena di Al-Quran juga nggak ada selamatan 3 hari, 40 hari, 100 hari nggak ada. Ya, seperti itu pengaruh budaya Hindu. Ya. Ada selamatannya seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi penurut Allah. Nggak boleh menurut yang lain gitu ya. Ya. Nurut sama tradisi nggak boleh, karena apa namanya, fondasi kita ini firman Tuhan gitu. Ya, bukan tradisi. Ya. Tradisi itu di bawah firman Tuhan, bukan di atas firman Tuhan. Ini yang harus kita punya pengetahuan yang benar. Ya. Tradisi yang ada di seluruh Indonesia kan banyak tradisi. Rakyat kita ini beraneka ragam, Bapak Ibu. Ya, budayanya macam-macam. Ya, tradisinya macam-macam. Nah, tradisi itu bukan di atas firman Tuhan, tapi tradisi itu di bawah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang akan menjadi patokan kita. Apakah tradisi itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Menyimpang dari firman Tuhan atau tidak? Ya. Jadi keluarga kami dulu sebelum ikut Tuhan itu kalau hari pasaran hari Jawa, Jumat Legi dan Jumat apa ya? Jumat Wage ya. Jumat Wage, kalau di tempat kami Jumat Legi sama Jumat Wage itu pasang sesaji. Ya. Terus saya tanya sama nenek saya, kok pasang sesaji? Di situ ada apa, nasi, ada sayur, ada lauk pauk, ada rokok, ada teh, ada kopi seperti itu. Terus ternyata itu tujuannya untuk mengirim leluhur yang sudah meninggal. Kalau kesukaannya itu telo godok ya dikasih telo godok di situ. Kalau sukanya kopi pahit ya dikasih kopi pahit. Sukanya teh dikasih teh gitu ya. Seperti itu. Ya. Supaya nanti kalau pulang ada makanan seperti itu. Ini tradisi gitu ya. Ya puji Tuhan setelah mengenal Tuhan kita beri penjelasan, mereka bisa paham, bisa ngerti, tinggalkan. Nah ternyata ketika mereka meninggalkan sesajen itu yang terbiasa di apa namanya dipasang setiap malam Jumat Legi, Jumat Wage itu, tidak ada apa-apa. Ya kita semua selamat gitu ya. Ya saya mau menunjukkan kepada keluarga kami bahwa kalau di dalam Kristus itu Tuhan sanggup menjaga, melindungi. Kita pasti tetap selamat. Ya, mereka awalnya takut. Dan nanti kalau nggak pakai sesaji nanti gimana kalau ada yang sakit? Ya, karena apa? Leluhurnya pulang nggak ada makanan nanti marah sakit semua seperti itu. Ini pemahaman mereka gitu ya. Tapi kami jelaskan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan berkuasa atas segala yang ada di dunia dan di sorga. Ya. Makhluk-makhluk roh jahat itu ada dalam kuasa Tuhan. Mereka bisa paham seperti itu. Ya. Makanya Tuhan katakan menjadi anak terang berarti menjadi penurut Allah, penurut firman Tuhan, bukan menurut yang lain, ya Bapak Ibu. Ya. Makanya di dalam Mazmur pasal 1 itu dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan dengan orang fasik, ya, dengan orang berdosa, ya. Tapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan.